Ya rekan-rekan, kita siapkan hati kita ya. Soalnya Pak David dari tadi udah merem-merem kayaknya udah mau ngajar aja gitu kan. Jadi kita siapkan hati kita uh, menyembah Tuhan dulu. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Kita katakan ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk ruang Maha Kudus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, katakan ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu,
sembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu Tuhan, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, Allah yang kudus. Haleluya. Sebab namamu kudus, haleluya. Kami bawa hati kami menyembahmu, kami bawa hidup kami menyembahmu Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kudus, Allah semesta alam, Allah Maha Kuasa. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau mulia. Mari kita bermasmur bagi namanya yang kudus. Haleluya, Engkau penolong kami, Engkau penjaga kami, Yesus Kristus Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus kami, dengan darah-Mu kami disucikan. Haleluya, yes. Engkau kemenangan kami, Engkau Raja kami. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita masyurkan namanya, Yesus Kristus penebus.
Yesus Kristus Raja, Yesus Kristus hidup, Yesus Kristus Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, Yesus. Sirala barala 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 barala. Biar kami berjalan dalam kerendahan hati. Biar kami memiliki hati seorang hamba, telinga seorang murid. Biar kami menanti-nantikan firman-Mu. Biar kami rindu firman-Mu. Sebab firman-Mu hidup. Firman-Mu lebih berharga dari emas tua. Firman-Mu penuh kuasa untuk mengubah kami. Basuh kami, basuh kami. Basuh kami, basuh kami. Menjadi suci. Haleluya. Haleluya. Oh. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami boleh, Tuhan beri waktu untuk kami boleh belajar bersama-sama. Kami tahu waktu terindah adalah saat kami rindu mengenal firman-Mu, menyelidiki firman-Mu lebih dalam lagi. Karena firman-Mu sungguh sangat berarti dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau urapi setiap kami. Buat kami mengerti, buat kami takut akan firman-Mu, buat kami hormat kepada firman-Mu, Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya persilahkan Pak David untuk berdoa. Terima kasih Pak Gem. Tuhan Yesus, dikuduskanlah nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu. Engkau adalah sumber hikmat dan pengetahuan. Ampunilah dosa kami. Ampunilah kebodohan kami. Biarlah hari ini Tuhan Yesus, hikmat-Mu mengubah hati kami agar kami dapat menjauhi kebodohan yang dapat merusak kehidupan kami. Lawat kami, juga pimpin hati, pikiran hamba agar firman yang disampaikan hanya berasal dari Engkau. Dan juga Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dari pencobaan dan dari yang jahat. Karena Engkau yang memegang segala kuasa, segala kemuliaan, dan kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini, ini pengkhotbah 10, saudara. Apa itu kebodohan? Hari ini cukup panjang, saudara, tapi cukup terus terang, straightforward. Jadi yang pertama adalah pengkhotbah 10 ayat 1-3 yang mendeskripsikan apa itu kebodohan, saudara. Intinya kebodohan itu adalah lawan dari hikmat. Ya. Pengkhotbah 10 ayat 1-3. Lalat yang mati
menyebabkan urapan dari pembuatan urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jadi 3 ayat ini adalah untuk mendeskripsikan apa itu kebodohan, dari mana asalnya kebodohan, dan apa yang dilakukan orang yang bodoh. Jadi prinsip dasar kebodohan, saudara. Jadi ini ada satu parfum atau minyak urapan, atau kita boleh bilang skincare lah, yang harusnya sangat berguna sekali untuk melembabkan kulit kita, bikin kulit glowing, anti-aging gitu ya, saudara ya. Tapi tiba-tiba ada satu lalat mati jatuh di dalam cepret. Akhirnya kita geli untuk pakai urapan ini. Jadi sama seperti orang yang merupakan sesuatu yang berguna bagi orang lain, tetapi gara-gara satu kebodohan ada di dalam orang itu, maka hidup seorang itu langsung berpengaruh, langsung merusak yang namanya hikmat dan kehormatan. Jadi kebodohan ini berbau busuk. Jadi satu kebodohan aja, dia merusak kehidupan satu orang. Karena itu penting sekali kita untuk belajar apa itu kebodohan, agar kita tidak bisa menghindari kebodohan dalam hidup kita, agar kebodohan itu tidak merusak kita. Jadi dalam ayat 1, ia meletakkan prinsip dasar bahwa kebodohan menimbulkan masalah bagi mereka yang melakukannya. Di pasal 7, Salomo sudah membangun nama yang bagus dengan parfum yang harum. Jadi dia menggunakan gambar itu lagi. Seorang lalat mati akan memberikan bau busuk pada parfum yang mahal. Demikian kebodohan, siklut bahasa Ibraninya, akan menghancurkan reputasi orang bijak. Kesimpulannya logis, orang bijak akan menjauh. Apa itu kebodohan? Ya. Nah, mengapa ada orang bodoh dan ada yang lain berhikmat atau bijaksana? Nah, asal dari orang kebodohan itu adalah hati manusia, saudara. Mengapa ada orang bodoh? Karena hati manusia. Itu semua tergantung pada hati manusia. Kebodohan adalah masalah hati, saudara. Salomo tidak mengacu pada organ fisik dalam tubuh, karena hati setiap orang berbeda. Salomo mengacu pada pusat kehidupan seseorang, pengendali utama dalam diri kita yang mengatur masalah kehidupan, yaitu hati. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yeremia 17:9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi yang pertama, memberitahu bahwa kebodohan itu menghancurkan kehidupan seseorang, menghancurkan reputasi seseorang. Ayat 2 mengatakan bahwa sumber utama dari kebodohan adalah hati manusia. Jadi saudara, jangan percaya hati Anda. Hati Anda itu bukan untuk Anda percayai, tetapi serahkanlah hatimu untuk dipimpin oleh firman Tuhan. Nah, ketiga, orang yang sudah bodoh itu cenderung menolak untuk mendengarkan, saudara. Sma. Di dunia kuno, tangan kanan ada tempat kekuasaan dan kehormatan, sedangkan tangan kiri mewakili kelemahan dan penolakan. Banyak orang menganggap sisi kiri sebagai tidak beruntung. Karena orang bodoh tidak memiliki hikmat di dalam hatinya, dia condong ke arah yang salah, ke arah kiri, dan mendapat masalah. Orang-orang mencoba mengoreksinya, tetapi dia menolak untuk mendengarkan, dan ini memberitahu semua orang bahwa dia bodoh. Itu ayat 3. Jadi, kebodohan merusak, sumber kebodohan adalah hati manusia, dan orang bodoh menolak untuk koreksi diri. Nah, di sini Salomo mulai mengajar apa itu kebodohan. Setelah meletakkan prinsip dasar itu, 3 prinsip itu, Salomo kemudian menerapkannya pada 4 orang bodoh yang berbeda. Yang pertama adalah kebodohan pemimpin, Pengkhotbah 10 ayat 4-7, kebodohan pekerja, Pengkhotbah 10 ayat 8-11,
kebodohan perkataan Pengkhotbah 10 ayat 12 sampai 15, dan kebodohan pejabat Pengkhotbah 10 ayat 16 sampai 20. Saya mulai dengan kebodohan pemimpin. Jika hanya ada satu orang yang paling membutuhkan hikmat, itu adalah pemimpin. Ketika Tuhan bertanya kepada Salomo apa yang dia inginkan, Raja Salomo meminta hikmat. Tugas terberat seorang pemimpin atau bos bukanlah melakukan apa yang benar. Bukan itu yang terberat, tetapi mengetahui apa yang benar. Dan ini membutuhkan hikmat. Di sini Salomo memaparkan dua kebodohan dari pemimpin. Yang pertama adalah amarah, yang kedua adalah salah nempatin orang. Kita baca firman Tuhan, Pengkhotbah 10 ayat 4 sampai 7. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ini adalah amarah. Yang kedua, ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekhilafan yang berasal dari seorang penguasa atau pemimpin. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Jadi ini adalah dua kebodohan utama dari pemimpin. Kebodohan pemimpin pertama adalah amarah. Jika seorang pemimpin sombong, dia mungkin mengatakan dan melakukan hal-hal bodoh yang menyebabkan dia kehilangan rasa hormat dari anak buahnya. Gambar di sini adalah seorang penguasa yang sombong, yang tipis kuping, yang mudah marah dan melampiaskan amarahnya kepada anak buahnya di sekitarnya. Tentu saja saudara, jika seorang tidak bisa memiliki kendali atas dirinya sendiri, bagaimana dia berharap untuk memiliki kendali atas anak buahnya? Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut. Dan amarah di sini bukan amarah yang baik ya, karena dia salah, dimarahin dan diberi nasihat itu bagus. Tapi di sini marahnya karena pemimpin itu dengar, kupingnya tipis, belum cek dia langsung marah. Nah, ini adalah amarah yang disebabkan tidak ada pengendalian diri, saudara. Amsal 25 ayat 28, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya, tidak ada perlindungan, saudara. Namun, anggotanya tidak perlu bertindak seperti orang bodoh juga. Faktanya itulah hal yang terburuk yang bisa mereka lakukan. Jauh lebih baik mereka mengendalikan diri, tetap di tempat mereka berada dan berusaha membawa perdamaian. Amsal 25 ayat 15, dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Amsal 16 ayat 14, kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Jadi kalau misalnya kita ada kerja di suatu tempat, kalau misalnya tiba-tiba bos marah karena bukan kesalahan kita, kita jangan karena ego kita, saya resign, saya tidak mau lagi, dia marahnya tidak terkendali. Ya, bukankah firman Tuhan mengatakan kalau satu pintu tertutup akan terbuka pintu lain? Nah, itu bukan iman, saudara. Itu adalah karena ego kamu meninggalkan tempatmu. Tapi di sini pengkhotbah mengajarkan amarah jangan, jika ada amarah menguasa engkau, jangan langsung respon, saya keluar, saya quit. Tetapi jangan tinggalkan tempat dan sabar. Maka akan ada kebaikan yang datang kepada kamu. Jadi, memang ada kemarahan yang benar yang kadang-kadang perlu ditunjukkan. Tetapi tidak semua yang kita sebut kemarahan yang benar adalah benar. Sangat mudah kadang-kadang kita tersinggung atau dengki dan menyamarkan sebagai amarah kebenaran. Jadi tidak semua umat beragama dimotivasi oleh kasih kepada Tuhan atau perkataan pada firman. Tindakannya bisa menjadi topeng yang menutupi ketersinggungan dan kecemburuan yang tersembunyi. Jadi itu adalah kebodohan pemimpin pertama adalah amarah. Kebodohan pemimpin kedua adalah salah menempatkan orang. Tetapi jika seorang penguasa mudah dikendalikan, dia juga bodoh. Jika dia tidak memiliki suatu karakter dan keberanian,
dia akan menempatkan orang-orang bodoh di tempat tinggi dan orang-orang berkualitas di tempat rendah. Para pelayan akan menunggang kuda, sementara para bangsawan berjalan. Jadi, jika seorang penguasa memiliki di samping-sampingnya orang yang tidak kompeten, maka udah pasti dia hampir pasti akan memimpin dengan tidak bijaksana. Karena di sekelilingnya adalah dia tempatkan orang-orang yang tidak kompeten. Nah, ada satu contoh putra Salomo yang namanya Rehabeam, sombong dan bodoh. Dan ini menyebabkan perpecahan kerajaan Israel menjadi dua, Yehuda dan Benyamin, dan Israel, 10 suku Israel. Jadi salahnya di mana? Bukannya mengikuti nasihat para penasihat ayahnya yang super bijaksana, tetapi dia mendengarkan teman-teman sekolahnya, teman-teman TK-nya, teman-teman SMA atau SMP-nya yang muda. Jadi dia membuat penasihat ayahnya, Salomo, seseorang yang paling bijaksana di sejagat, berjalan di tempat rendah, dan dia menempatkan teman-teman sebayanya di atas kuda. Di sisi lain, lebih dari satu raja dari sejarah Yahudi begitu bodoh sehingga ia ternyata hanyalah boneka. Jadi penguasa atau pemimpin terbaik adalah pemimpin yang tidak mudah kuping tipis, berpikiran cerdas, tetapi berhati lembut. Yang menempatkan orang-orang terbaik di atas kuda dan tidak kompromi untuk itu. Ya, jadi ini saya sengaja kita baca aja ayatnya, saudara. Jadi waktu Salomo meninggal, Rehabeam naik, orang-orang Israel itu datang, ya, dipimpin oleh namanya Yerobeam dengan segenap jemaat Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkan kepada kami supaya kami menjadi hamba-Mu. Tetapi Rehabeam menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku. Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu, Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apa nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka, dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi Rehabeam yang sombong dan tidak tahu apa-apa dan bodoh, mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua yang menjadi penasihat bapaknya. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu? Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Pada hari lusa, sesuai janji, datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, kembali kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab rakyat itu dengan keras, ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat-nasihat orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan. Nah, akhirnya, saudara saya nggak apa-apa deh. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengar permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah yang kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam hanya menjadi raja atas orang Israel yang diam-diam di kota Yehuda. Jadi Daud membangun kekaisaran Israel selama 40 tahun. Salomo mengembangkan
kekaisaran Israel selama 40 tahun. Tetapi karena kebodohan Rehabeam mendengarkan nasihat orang-orang tidak berpengalaman dan amarah, dia menghancurkan 80 tahun yang dibangun oleh ayahnya dan kakeknya selama 40 detik, saudara. Dengan berkata, ini saja. Jadi kebodohan membinasakan, merusak segala sesuatu. Ini contohnya, saudara. Itu adalah kebodohan dari pemimpin. Yang kedua adalah kebodohan pekerja. Apakah dia mengatakan bahwa setiap pekerja memiliki bahaya pekerjaan? Jika demikian, pelajaran apa yang diajarkan? Temanya adalah kebodohan, dan dia jelas tidak mengajarkan bahwa kerja keras itu bodoh. Di sepanjang buku ini, Salomo menekankan pentingnya kerja jujur dan sukacita yang didapat dari pekerjaan jujur. Saya percaya Salomo sedang menggambarkan orang-orang berusaha melakukan pekerjaan mereka dan menderita karena mereka bodoh. Saudara, inilah kebodohan dari pekerja. Pengkhotbah 10 ayat 8 sampai 11. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya, barang siapa membelah kayu akan dibahayakan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Yang pertama adalah sifat jahat, saudara. Menggali lubang buat orang biar jatuh, tapi dia sendiri yang jatuh ke dalamnya. Yang kedua adalah ceroboh. Dia memecahin batu dengan tidak teliti, maka dia sendiri dilukai oleh pekerjaannya. Yang ketiga adalah pekerjaan yang tidak memakai hikmat. Jadi pekerjaan yang tidak pakai pikiran semacam itu, saudara. Dan yang terakhir adalah pekerjaan yang tergesa-gesa. Kebodohan pekerja yang pertama adalah sifat jahat. Jadi kita bisa bekerja keras untuk menggali lubang dan membuat jebakan untuk di teman kerja kita yang kita tidak suka. Tapi sebenarnya itu hanya untuk kita sendiri jatuh ke perangkap sendiri. Anda dapat menggertak atau menghancurkan jalan Anda ke berbagai tempat yang bukan milik Anda, hanya untuk digigit sesuatu yang tidak Anda lihat datang. Misalnya kita udah ditetapin di marketing, tapi kita dobrak ke bagian keuangan, dobrak ke bagian operasional, atau di gereja kita udah ditetapkan bagian tapi kita mau menguasai seluruh gereja, dobrak ke pekerjaan orang. Nah, itu adalah kebodohan, saudara. Atau kita taruh perangkap biar orang jatuh. Alkitab menceritakan tentang Haman, ini ada di kitab Esther, orang bodoh yang jahat yang entah bagaimana membuat dirinya diangkat ke posisi politik teratas di Persia. Jadi Haman membenci seorang Yahudi yang bernama Mordekai, pamannya Esther, hanya karena Mordekai tidak mau sembah dia, tunduk kepadanya. Jadi Haman bersekongkol dan bekerja sama untuk menyingkirkan Mordekai. Dia bahkan membuat tiang gantungan raksasa yang dibangun di mana dia berencana untuk menggantung Mordekai. Tetapi pada hari di mana ia akan mendapatkan izin raja untuk menggantung Mordekai, rencana jahat Haman terbongkar dan Haman yang digantung di tiang gantungannya sendiri beserta ke-10 anaknya. Jadi saudara, sifat jahat yang pengen bikin jebakan untuk orang lain biar terjatuh biasanya cenderung menjadi bumerang. Itulah masalah dengan sifat jahat, cenderung menjadi bumerang untuk para pelakunya. Seperti Daniel juga sama. Penasihat-penasihat raja itu memasang jebakan untuk Daniel, sehingga Daniel itu masuk ke dalam gua singa. Tetapi akhirnya penasihat-penasihat itulah yang akhirnya masuk ke gua singa, saudara. Jadi itulah adalah sifat jahat. Jadi kalau kita kerja, kita menginginkan kerja jujur, jangan kita pasang jebakan untuk menjatuhkan orang lain, karena firman Tuhan berkata, kita sendiri akan jatuh ke dalamnya. Kebodohan pekerja kedua adalah ceroboh, saudara. Kecerobohan dalam pekerjaan dapat merugikan kita. Tukang kayu dengan gergaji mekanik, petani dengan mesin pemetik jagung, pekerja pabrik dengan peralatan canggih, pengemudi truk, penambang, ada berbagai macam bahaya di tempat kerja.
Dan jika kita mengabaikan bahaya dan sok jago dan ceroboh, itu bisa merugikan kaki Anda dan mungkin hidup Anda. Mungkin kaki kita tiba-tiba nggak bisa lagi terputus atau tangan kita terputus. Bahkan jika Anda memiliki pekerjaan kantor yang sepertinya tidak berbahaya, tetapi kita tidak boleh ceroboh saat mengemudi ke kantor, memakai kendaraan umum atau kita pakai busway atau kita nyetir sendiri. Kita harus hati-hati. Kita tidak boleh mengemudi dengan liar untuk bekerja. Yang diperlukan hanya satu kecerobohan dan hanya sesaat kecerobohan untuk melakukan kerusakan yang mengerikan, bahkan permanen. Jadi saudara, jangan lengah. Yang ketiga adalah kerja tidak pakai hikmat. Di sini saya tidak pakai otak, mungkin kedengaran kasar, tapi lebih menggigit saudara. Ya, jadi masalah lain pada pekerjaan adalah tidak pakai otak. Menggunakan otot Anda tapi bukan pikiran Anda. Jadi seperti orang mau memotong kayu, dia tidak peduli kapaknya itu udah tumpul atau tajam, dia potong aja, dia nggak mau tahu potong. Ya, semakin tumpul kapak, semakin sulit Anda mengayunkannya untuk mencapai apapun, kecuali jika Anda menggunakan keterampilan yang menampilkan kekuatan kasar. Mengapa terus mengayunkan kapak lebih keras dan lebih sulit ketika Anda hanya bisa istirahat dan mengasah kapak dulu dan kemudian mencapai hasil 2 kali lipat atau mungkin 3 kali lipat dengan sedikit usaha? Jadi bodoh untuk menjadi sangat sibuk bekerja bahwa Anda tidak pernah berpikir tentang cara yang lebih baik untuk melakukannya. Saudara, saya dulu juga pernah bodoh untuk bikin firman Tuhan yang cuma sekali pakai, saudara. Tapi sekarang jika saudara lihat, kalau saya sharing itu pasti ada yang namanya pendahuluan, ada isi, dan itu saya bikin yang rapi dari atas ke bawah, ada penutup. Jadi walaupun 2-3 orang yang dengar saya pun saya tetap bikin rapi. Bukan mengapa, ada orang bilang, mengapa kamu lakukan itu? Karena saya berpikir saya bisa pakai itu di tempat lain, saudara. Mungkin kalau misalnya ada seminar, saya tidak usah berubah-ubah lagi saya punya format, karena format saya sini sudah format akademik, saudara. Saya kalau mau seminar tinggal saya ambil dan saya bisa pakai. Kalau misalnya saya mau pakai ke YouTube, saya bisa pakai. Atau mungkin saya mau nulis buku, saya tidak perlu berusaha keras lagi untuk menyusunnya, karena ini sudah rapi, saudara. Atau mungkin nanti saya ada mau bikin tesis teologi ya tentang eksposisi firman Tuhan, saya sebenarnya sedang cicil di sini. Jadi sekali saya bikin yang bagus, saudara, saya bisa pakai ke 5-6 macam tempat. Jadi itulah sebabnya saya selalu bikin firman ini, saya bikin yang secara teratur dari depan sampai belakang agar saya bisa pakai ke tempat lain dan menghemat energi saya. Jadi saya tujuannya begitu, saudara. Ini adalah karena saya sudah diajarin oleh Salomo, ya karena itu saya berpikir bagaimana saya melakukan sesuatu yang lebih baik, gitu, saudara. Kebodohan pekerja yang keempat adalah tergesa-gesa. Saudara, para pawang ular biasa menjadi penghibur di masa itu. Nah, saudara harus tahu, ular itu nggak ada telinga luar, saudara. Kita kalau lihat ular itu nggak ada telinga. Jadi mereka menangkap gelombang suara itu melalui struktur tulang mereka. Karena itu, ular itu bisa dipawangin. Jadi mengendalikan musik yang dimainkan oleh pawang itu adalah ilmu dari pawang dengan dia bergoyang, menatap, ya, yang menarik perhatian ular dan menjaga ular itu di bawah kendali adalah sebuah seni, saudara. Salomo menggambarkan seorang pemain yang digigit ular sebelum pria itu memiliki kesempatan untuk mempesona ular itu. Nah, jadi dia tergesa-gesa. Selain mempertaruhkan nyawanya, pawang tidak dapat mengumpulkan uang dari penonton. Mereka hanya akan menertawakannya. Dia bodoh karena dia tergesa-gesa, pengen dapat duit banyak, pindah satu tempat lain, dan bertindak seolah-olah ular itu telah terpesona. Dia ingin mengumpulkan uangnya dengan tergesa-gesa, pindah ke lokasi lain. Semakin banyak pertunjukan, dia pikir semakin besar pendapatannya,
Sebaliknya, karena dia tergesa-gesa, dia tidak menghasilkan uang sama sekali. Saudara, dalam konteks ini adalah pawang ular. Nah, sebelum jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil ya. Saudara, mungkin kita bukan pawang ular, tetapi jika pekerjaan Anda melibatkan seperti sales atau pembuat kesepakatan, beberapa orang yang Anda coba mempesonai itu seperti kobra. Misalnya Anda pengen mempesona seorang lain untuk meyakinkan agar dia membeli barang Anda, ya, seperti Anda mempesona kobra begitu. Jadi jika kita tidak tahu kapan harus mundur dan sabar, jika Anda terlalu terburu-buru untuk menutup kesepakatan dengan seseorang yang masih tidak yakin, maka ketergesa-gesaan Anda dapat merusak segala sesuatu. Jadi kasus tergesa-gesa lainnya, kalau misalnya satu orang pengen cepat naik pangkat, dia barusan pangkatnya ini di perusahaan, tapi dia mau cepat naik pangkat ke satu lagi, dan mau cepat, dan sebelum dapat ilmunya, maka ini pun adalah kebodohan. Kasus tergesa-gesa lainnya, atau ingin memiliki sesuatu sebelum Anda melakukan pekerjaan untuk mendapatkannya adalah membeli secara kredit, misalnya saudara. Saudara misalnya pengen satu televisi yang harganya 20 juta. Tetapi Anda belum ada pekerjaan untuk mencicilnya. Tetapi Anda pengen tergesa-gesa punya televisi itu. Akhirnya tanpa pikir panjang, tanpa Anda belum ada pekerjaan, Anda menghabiskan uang. Jadi menghabiskan uang yang tidak Anda miliki, itu bodoh dan beracun bagi banyak orang. Jadi kredit TV sama ular kobra itu memiliki banyak kesamaan. Kedua-duanya berbahaya. Dan kedua-duanya akan menggigit Anda jika Anda sangat terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum Anda yakin bisa membayarnya. Mungkin ada barusan dari gereja, dengan iman saya dapat pekerjaan bulan depan. Jadi saya beli ini, dengan iman saya bisa cicil. Tapi bulan pertama Anda belum dapat pekerjaan, bulan kedua Anda belum dapat pekerjaan, bulan ketiga Anda belum dapat pekerjaan, akhirnya kredit itu merusak Anda. Jadi ini adalah kebodohan pekerja dengan tergesa-gesa. Yang ketiga adalah kebodohan perkataan. Pengkhotbah 10 ayat 12 sampai 15 adalah mengenai kebodohan dalam cara kita berbicara dalam perkataan kita. Nah, ini paling sulit saudara. Mengendalikan perkataan adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Karena semua orang pasti bersalah dalam hal ini. Di dalam surat Yakobus, siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya adalah orang yang sempurna. Hanya Yesus yang tidak bersalah dalam perkataannya. Karena apa yang diucapkannya adalah firman Allah. Yakobus 3 ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara, dalam paragraf ini, Salomo menunjukkan 4 karakteristik kebodohan dalam perkataan. Kita baca firman Tuhan, Pengkhotbah 10 ayat 12 sampai 15. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Saudara, kebodohan perkataan yang pertama adalah perkataan yang destruktif, yang menghancurkan saudara. Orang bijak akan mengucapkan kata-kata yang ramah, yang sesuai dengan pendengar dan situasi pendengarnya. Baik dalam percakapan pribadi atau pelayanan publik, Tuhan kita selalu tahu hal yang benar untuk dikatakan pada waktu yang tepat. Kita harus berusaha meniru Yesus. Tetapi si bodoh melontarkan apapun yang ada di pikirannya dan tidak mempertimbangkan orang lain yang mungkin terluka karena perkataannya. Pada akhirnya, orang bodoh itu sendiri yang paling terluka. Karena orang bodoh ditelan oleh perkataannya sendiri, saudara.
Dalam Alkitab, kata-kata yang merusak dibandingkan dengan senjata perang, api yang asapnya sendiri akan bikin kita orang nggak tahan, dan binatang berbisa. Saudara, kita mungkin mencoba menyakiti orang lain dengan kebohongan, fitnah, dan kata-kata marah kita. Tapi kita bodoh, saudara, kalau kita coba menyakiti orang lain dengan kebohongan, fitnah, dengan kata-kata marah. Kenapa, saudara? Karena sebenarnya kita yang paling menyakiti diri kita sendiri. Karena itu, saudara, jangan mengatakan sesuatu yang destruktif, karena hal itu sebenarnya akan berbalik menyakiti diri kita sendiri. Amsal 13 ayat 3, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa lebar bibir, akan ditimpa kebinasan. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi kita stop untuk berbicara yang destruktif, lebih baik kita perkataan doa dan firman Tuhan, saudara. Yang kedua adalah kebodohan perkataan dua adalah kata-kata yang tidak masuk akal. Apa yang dia katakan tidak masuk akal. Dan semakin lama dia berbicara, semakin tidak masuk akal jadinya. Dia akan lebih baik diam. Karena semua yang dia katakan hanya membuat semua orang tahu bahwa dia itu bodoh. Paulus menyebut orang-orang ini dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Yang bisa juga diterjemahkan, yang tidak akan mengakui otoritas, yang berbicara omong kosong, dan menyesatkan orang, saudara. Dia itu menyesatkan orang. Yang ketiga adalah perkataan yang tidak terkendali. Ngomong itu nggak ada berhentinya, saudara. Nggak bisa di stop tuh. Orang bodoh itu penuh dengan kata-kata tanpa menyadari bahwa dia tidak mengatakan apa-apa karena tidak ada isi di dalam perkataan dia. Amsal 10 ayat 19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Orang yang dapat mengendalikan lidahnya mampu mendisiplinkan seluruh tubuhnya. Yesus berkata, jangan asal bicara, tetapi biarlah ya menjadi ya dan tidak menjadi tidak, karena apapun yang lebih dari ini berasal daripada si jahat. Matius 5 ayat 37. Saudara, kebodohan perkataan keempat adalah bicara besar membual, saudara. Orang bodoh berbicara tentang masa depan seolah-olah mereka tahu tentang semuanya dan mengendalikan apa yang akan terjadi di hari depan. Jadi Amsal 27 ayat 1, janganlah memuji diri sendiri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Beberapa kali sebelumnya Salomo telah menekankan ketidaktahuan manusia tentang masa depan, sebuah kebenaran yang diterima oleh orang bijak, tetapi ditolak oleh orang bodoh, saudara. Ada sedikit humor di sini, saudara. Si bodoh membual tentang rencana masa depannya, membuat orang lelah dengan pembicaranya. Wah, nanti saya akan begini, habis saya begini. Tetapi dia bahkan tidak dapat menemukan jalan ke kota, saudara. Pada zaman Alkitab, jalan menuju kota itu ditandai dengan baik, sehingga setiap orang dapat menemukan jalannya. Pax Romana waktu itu. Tetapi orang bodoh begitu sibuk membicarakan masa depan, sehingga ia kehilangan arah di masa sekarang. Dia tidak dapat menemukan jalan ke kota. Dia sangat bodoh. Dia membual tentang masa depan, tetapi tidak mengerti petunjuk jalan pulang, saudara. Ini sedikit humor. Dan yang terakhir adalah kebodohan pejabat. Middle management. Kalau yang pertama itu adalah top management, yang kedua adalah anggota, ini adalah middle management, saudara, pejabat. Sekarang Salomo mengekspos kebodohan para pejabat yang bekerja di bawah para penguasa. Mereka yang berkecimpung dalam pelayanan publik harus melihatnya sebagai panggilan mulia dan mengerahkan energi mereka untuk membangun orang lain. Jadi pejabat ini adalah seorang yang diinisiasi, diaken, penatua diaken gitu ya, kalau di gereja. Kalau di negara mungkin gubernur gitu, mungkin kalau di perusahaan manajer gitu ya, yang ditunjuk dalam pelayanan publik harus melihatnya sebagai panggilan mulia dan mengerahkan seluruh energi mereka untuk membangun orang lain. Hanya dengan demikian kepemimpinan mereka akan menjadi berkat bagi umatnya. Hikmat atau kebodohan orang-orang dalam kepemimpinan memiliki dampak besar pada orang lain. Dan di sini Salomo memberikan 4 karakteristik dari pejabat yang bodoh.
Yang terakhir, Pengkhotbah 10 ayat 16 sampai 20. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak tidak dewasa dan pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, berbahagialah engkau tanah kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya. Itu cinta uang, saudara. Nah, yang 20 paling seru. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki pemimpin, mengutuki raja. Dan dalam kamar tidur pun jangan engkau mengutuki orang kaya. Karena burung-burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Jadi kebodohan pejabat yang pertama adalah masih kanak-kanak, belum dewasa. Jadi jika pejabat belum dewasa, maka dia akan pilih di sampingnya orang-orang yang belum dewasa dan juga yang akan memanfaatkan dia. Orang-orang yang dia kumpulkan di sekelilingnya akan mencerminkan ketidakdewasaan itu dan memanfaatkannya. Tetapi jika dia adalah seorang bangsawan sejati, dia akan mengelilingi dirinya dengan perwira-perwira bangsawan yang akan mengutamakan kebaikan umatnya. Pemimpin sejati menggunakan otoritas mereka untuk membangun bangsa, sementara lebih banyak pejabat menggunakan negara untuk membangun otoritas mereka. Mereka menggunakan dana publik untuk tujuan egois mereka, mengadakan pesta, dan bersenang-senang. Ini kebodohan, saudara. Dan ini adalah penghakiman Allah ketika suatu bangsa atau suatu daerah diberikan pemimpin yang belum dewasa. Ini bisa terjadi pada suatu bangsa atau gereja lokal. Saudara, kita di gereja ada istilah nama penatua. Penatua itu memiliki arti bahwa orang yang menjadi penatua harus dewasa dan pengalaman dalam kehidupan Kristen. Dan adalah salah jika seorang percaya didorong dalam kepemimpinan terlalu cepat. Usia bukanlah jaminan kedewasaan, dan orang muda terkadang lebih dewasa rohani daripada orang tua. Jadi kedewasaan spiritual tidak dinilai dengan umur, tetapi dengan ketaatan kepada kehendak atau firman Tuhan. Ya. Kebodohan pejabat kedua adalah pejabat yang malas. Pejabat bodoh ini begitu sibuk dengan kesenangan sehingga mereka mulai tidak punya waktu untuk serius bekerja. Dan organisasi mulai berantakan. Amsal 18 ayat 9, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Jadi orang malas di dalam suatu organisasi itu pasti merusak, saudara. Firman Tuhan katakan begini, ya, ada perbedaan antara mereka yang bertanggung jawab atas suatu jabatan atau suatu pekerjaan, atau mereka yang hanya menjabat suatu jabatan. Orang yang belum dewasa menikmati hak istimewa dan mengabaikan tanggung jawab, sementara orang dewasa melihat tanggung jawab sebagai hak istimewa dan menggunakan sebaik mungkin untuk memberkati orang lain, saudara. Kebodohan pejabat ketiga adalah dia tidak peduli akan bawahannya, tidak peduli akan umatnya, tidak peduli akan rakyatnya. Ayat ini menyatakan filosofi pribadi para pejabat bodoh ini. Makanlah sepuaslah, nikmati semua yang Anda bisa dan dapatkan semua yang Anda bisa. Mereka sama sekali tidak peduli dengan tanggung jawab mereka dan kebutuhan masyarakat, saudara. Dalam Alkitab, Nabi Amos berteriak menentang para penguasa jahat pada zamannya yang menginjak-injak kepala orang miskin dan memperlakukan mereka seperti debu tanah. Saudara, mungkin pengadilan tidak mengejar semua pejabat yang cinta uang, tetapi Tuhan pada akhirnya akan menghakimi mereka, dan penghakiman Tuhan itu akan adil. Karena itu kita harus peduli, saudara. Jadi kita harus dewasa, kita nggak boleh malas, kita harus peduli. Ya. Dan yang terakhir adalah kita jangan pernah berbicara tentang pemimpin kita. Gosip tentang atasan, gosip ke bos, gosip ke gembala, nggak boleh, saudara. Jangan katakan apapun tentang bos Anda, tentang hal yang Anda tidak ingin mengatakan langsung kepadanya. Karena tidak peduli seberapa hati-hati dan pribadi Anda mengatakannya, kata-kata memiliki kemampuan luar biasa untuk sampai ke telinga orang yang Anda bicarakan. Apalagi itu bos Anda. Jika Anda bertanya bagaimana bos Anda bisa tahu, dia mungkin berkata, seekor burung kecil atau yang bersayap memberitahu saya. Bahkan jika bos Anda telah melakukan sesuatu yang bodoh,
Jangan kamu bodoh dengan menggosipkannya, atau itu akan datang kembali menghantuimu. Jadi saudara, ini adalah ajaran Salomo tentang kebodohan. Saya rangkum saudara, kebodohan pemimpin yang pertama adalah amarah karena tidak bisa mengendalikan diri. Kedua adalah salah menempatkan orang, not the right man in the right place. Kebodohan pekerja adalah sifat jahat, ceroboh, nggak pakai otak, tergesa-gesa. Kebodohan perkataan adalah perkataan destruktif, perkataan yang tidak masuk akal, pekerjaan yang tidak bisa dikendalikan, bicara terus, dan membual bicara besar. Dan kebodohan pejabat adalah tidak dewasa, malas, tidak peduli sama rakyatnya, dan gosip mengenai atasan. Saya berikan refleksi saudara. Saudara, perikop dari pengkhotbah 9, yaitu kematian, dan pengkhotbah 10 kebodohan yang telah kita pelajari. Saudara, kau perhatikan tidak menyebutkan nama Tuhan satupun. Tidak dalam seluruh 26 ayat, saudara. Dan ini bukan kebetulan. Soalnya, kebodohan itu bukan hanya soal apa yang ada, tetapi soal apa yang hilang di dalam itu. Yaitu Tuhan hilang. Tuhan tidak ada di dalam perikop ini. Hadirat dan berkat Tuhan hilang. Jika bahkan sedikit kebodohan dapat membuat kekacauan besar, maka adalah suatu kebodohan yang mengerikan dengan menolak Tuhan Yesus yang berarti bencana total dan bencana yang mutlak. Satu-satunya saudara, jalan keluar adalah berbalik kembali kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau sedikit kebodohan aja merusak, apalagi Anda melakukan kebodohan yang menolak Tuhan Yesus, yang berarti bencana total dan bencana yang luar biasa, saudara. Jadi kalau misalnya itu, cepat kembali ke Tuhan Yesus, saudara. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Dalam terang pengkhotbah, kita juga dapat mengatakan takut akan Tuhan adalah akhir dari kebodohan. Ada kisah dalam Alkitab tentang seorang bijak yang miskin namun rela melakukan apa yang perlu untuk menyelamatkan orang dari kesulitan yang mengerikan. Tetapi kemudian diabaikan oleh orang-orang yang tidak mau dengarkan dia dan ucapkan terima kasih kepadanya. Dia adalah Yesus dari Nazaret. Tuhan Yesus adalah juru selamat, bukan hanya satu kota, bukan hanya satu gereja, bukan satu bangsa, tetapi juru selamat dunia. Tuhan Yesus datang untuk mengajar kita hikmat Tuhan. Dia mati dan bangkit kembali untuk membebaskan kita dari kebodohan kita yang berdosa. Yesus adalah Tuhan yang agung, penawar kebodohan, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari dosa dan neraka. Orang yang membawa kita dalam kehidupan yang penuh hikmat. Jadi saudara, jangan tinggalkan Yesus dari hidup Anda. Dan yang terakhir saudara, terlalu sering dunia yang dia datangi untuk menyelamatkan lebih suka mengabaikan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang bijaksana, yang penuh hikmat. Terlepas dari semua itu, bagaimanapun juga, meskipun dihina dan ditolak oleh manusia, Yesus nggak kabur, saudara. Juru Selamat kita tetap melanjutkan untuk memanggil. Bukan dengan teriakan nyaring, bukan dengan paksa, saudara. Tetapi dengan suara hikmat yang tenang, yaitu suara Roh Kudus, saudara. Suara lembut itu terus-menerus memanggil kita walaupun kita bodoh. Suara lembut itu terus memanggil kita keluar dari kebodohan kita yang busuk dan menuntun kita masuk ke dalam manisnya hikmatnya, saudara. Saudaraku, jangan bodoh. Dengarkan suara Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Dan biarkanlah seluruh hidupmu menjadi persembahan syukur bagi Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kita. Demikian sharing saya. Tuhan Yesus memberkati. Next, pengkhotbah 11, 17 November 2021. Hidup itu adalah petualangan iman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Pak David. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Hari ini saya rasa kita belajar sesuatu yang sangat penting. Terakhir saya bicara dengan Pak David adalah diskusi untuk gini. Kita harus belajar sedikit-dikit aja setiap kali ketemu supaya hal yang kita pelajari bisa kita renungkan, kita praktekkan dalam hidup kita, ya, walaupun itu sulit, tetapi kita harus mulai belajar. Seperti malam hari ini, kita belajar sesuatu yang sangat penting, ya, untuk kehidupan kita,
supaya hidup kita diberkati Tuhan, saudara, kita belajar untuk tidak ada kebodohan dalam hidup kita, gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi kira-kira Bapak Ibu Saudara semua kalau mau ada pertanyaan bisa langsung aja nyalakan, karena sepertinya malam hari ini kita kan membahas sesuatu yang sangat praktis dalam hidup kita, artinya sering kita alami gitu dalam hidup kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau nanya tinggal buka mic-nya, saya langsung berhenti berbicara karena saya nggak mau banyak bicara, karena orang banyak bicara bodoh tadi Lause katakan, ya kan? Bodoh orang yang banyak bicara. Jadi saya nggak mau bodoh, saya diem aja sekarang. Sedikit bicara. Bapak Ibu yang mau nanya silahkan ya. Haleluya. Saya suka sekali dengan bahwa kebodohan itu menghancurkan reputasi. Wah, gawat saudara. Reputasi kita bisa hilang gara-gara kebodohan. Wah, kalau prakteknya sekarang gini saudara, ada pendeta. Ini kisah nyata ya. Pendeta dipakai Tuhan luar biasa. Urapannya kenceng, saudara. Pak Yos kalah kenceng sama hamba Tuhan ini. Muka menurut saya pas-pasan. Tapi kemudian saya bingung. Dia punya badan bagus sekali, fitness. Nah, terakhir saya dengar kabar, nggak taunya dia pendeta yang hebat ini ternyata dia jual diri. Wah, artinya apa? Itu perbuatan yang bodoh. Reputasi dia sebagai hamba Tuhan hancur, saudara. Nah, nggak cuma selingkuh loh, saudara. Nggak cuma selingkuh itu udah bodoh, kan? Apalagi jinah itu udah bodoh. Ini jual diri. Jadi itu bodoh sekali tuh hamba Tuhan. Nah itu dia, reputasi dia hancur, saudara. Dia seorang pengusaha, dia seorang hamba Tuhan, tetapi dengan kebodohannya, reputasinya hancur. Haleluya. Bapak Ibu mungkin mau tanya? Jangan tanya ya hamba Tuhan itu siapa gitu, nggak usah. Nah, saya persilahkan kalau yang mau tanya-tanya. Oke, hal praktis lagi ya. Kalau gitu hal praktis lagi. Jadi malam hari ini memang kayaknya saya banyak ngalami gitu ya kan. Saya dulu yang namanya apa ya saudara. Kadang ya saya salah gitu. Diomelin gitu ya kan. Kadang saya nggak salah, diomelin gitu ya. Tetapi namanya kerja itu kan memang saya jadi ngerti salah satu tugas atasan adalah ngomelin anak buah. Jadi kalau atasan nggak ngomelin anak buah artinya itu kerjaannya masih nggak beres ya kan. Harus ngomelin anak buah gitu ya. Saya ingat waktu itu diomelin gitu ya, kayaknya aduh kalau mau masuk kerja itu udah nggak damai hati gitu ya kan, udah gelisah, bawaannya udah mau pamit aja deh gitu ya kan. Aduh, resign aja, pamit aja gitu ya. Tapi nggak kepikiran kalau gini, kalau bener resign, mau kerja apa, nggak kepikiran. Kalau bener resign, nanti apakah saya dapat kerjaan lagi gitu ya. Apalagi waktu itu udah mulai punya istri gitu kan. Wah, tetapi satu prinsip dalam hidup saya itu nggak tahu, tadi hikmat tadi bener. Jadi kalau kita takut Tuhan itu sama Tuhan kasih hikmat. Jadi Tuhan itu kasih hikmat gini. Kapan Tuhan ya saya boleh keluar gitu ya. Kapan ya saatnya saya keluar. Kapan saatnya saya resign gitu ya. Dan Tuhan itu kasih hikmatnya gini. Ya sampai kamu diusir aja. Sampai kamu dikeluarin aja. Itu waktunya kamu keluar. Jadi mau diomelin kayak apapun ya diem aja saudara. Haleluya. Ya baik. Iya. Baik. Pokoknya selama bos belum ngomong, keluar kamu. Gitu. Saya kasih pesangon, sono keluar. Kita itu harus baik, baik, baik. Udah. Jangan sampai tadi ya, kadang kita melakukan kesalahan kebodohan. Waktu bos kita marah-marah, kita gengsi kan. Kita lebih panas dari bos kita dan kita bilang gini, bos, kalau gini terus, banting meja. Bos, gitu.
Kalau gini terus saya resign. Nah, nggak ini loh, nggak aneh kalau saudara jadi gembel ke depan. Karena itu salah. Itu salah. Kalau bos marah dengerin aja, orang tugasnya bos emang marah-marah gitu. Nah, sampai kapan? Sampai saudara dipecat loh. Kamu saya keluarkan, kamu saya usir, saya nggak sudi lihat muka kamu lagi. Itu puji Tuhan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan selalu sudi lihat muka saudara. Kalau cuma bos yang nggak sudi lihat muka kita, haleluya, gitu kan? Dan waktu kita diusir, waktu kita dikeluarkan, kemudian kita keluar, itu gini, itu waktunya Tuhan. Itu jalan Tuhan. Cuman jangan pernah sekali-kali kita ngomong waktu dimarahi, mungkin nggak salah, kemudian kita demi gengsi, nggak mau kalah, kita ikut marah, kemudian kita pamit, itu kebodohan. Kebodohan. Jadi hikmat itu luar biasa. Jadi benar, saudara, waktu itu tiba loh, saudara. Waktu di satu titik, atasan saya ngomong gini, mulai Januari, kamu nggak kerja di sini lagi ya, Jo. Saya bilang, haleluya. Terima kasih, Pak. Berarti ini waktunya Tuhan. Gitu. Dan saya merasakan damai sejahtera. Saya merasakan saya dituntun Tuhan. Teman saya yang sama-sama dikeluarkan mau nggak terima dia. Saya bilang, diem aja. Ini waktunya Tuhan. Tuhan yang tuntun hidup kita, Tuhan yang pegang masa depan kita. Jadi, seperti itu. Jadi, Tuhan itu beri kita hikmat. Dan saya percaya kalau kita ikutin pelajaran hari ini, kita praktekin dalam hidup kita, makanya kita pasti jadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang diangkat Tuhan naik, jadi kepala, bukan jadi ekor. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita jadi pemimpin. Kenapa? Karena kita punya hikmat. Ya, bukan masalah lulusannya apa, ijazah akademisnya apa. Asal kita punya Tuhan, maka kita itu menjadi orang yang berhikmat. Kemarin saya diskusi sama Pak David, orang yang berhikmat itu lebih gitu ya, lebih pandai daripada orang yang cum laude, ya. Orang yang secara knowledge dia pinter gitu ya. Tetapi orang yang berhikmat itu lebih daripada itu. Karena dia akan menjadi orang yang beruntung dimanapun dia berada. Siapa yang membuat dia beruntung? Tuhan yang menyertai dia, yang membuat dia beruntung. Apapun yang dikerjakannya, Tuhan akan buat dia berhasil. Nah, ini luar biasa. Nah, rekan-rekan mungkin mau tanya, saya udah pancing-pancing sampai pancingannya umpannya habis. Nah, bisa tolong nanya. Pak Yos kayaknya mau nanya. Pak Yos oh mau iya, Pak Yos, silakan nih. Kayaknya dari tadi udah angkat tangan terus. Nah, kalau saya kebalikan dari Pak Min lah. Karena nggak berhikmat, panas hati, darah muda, alami yang gak enak. Intinya di situ. Jadi saya masih ingat 2012 saya karena sesuatu yang sebetulnya ya bukan kesalahan yang fatal, cuma salah persepsi. Jadi saya WL yang memang waktu itu di training untuk merubah suasana di ibadah itu, tapi saya nggak taat karena saya pikir saya mau jadi WL sesuai diri saya sendiri gitu. Jadi saya ditanya apa masalahnya, saya pikir nggak ada masalah kok saya jadi WL. Mau listrik mati kayak sound system nggak beres, pokoknya bisa nyanyi aja jemaat, udah aman buat saya gitu. Sudah sampai ke pancing-pancing ya akhirnya saya ngomong lah, ngomongnya itu jadi dibawa jadi dipelintir gitu, jadi dianggaplah saya provokator di antara para WL sampai akhirnya saya dipanggil, kamu begini ya? Enggak sih Om, saya bilang gitu, enggak begitu, tapi dia bilang gini, tapi kata anakku gitu ya. Wah, waktu dia ngomong kata anakku langsung saya panas, ya sudah, itu mah nggak nyelesain masalah Om, gitu kan, berarti kan Om dengar anaknya Om, ya udah saya keluar deh Om. Nah itu saya panas banget saudara, saya panas hati, saya nggak berhikmat, saya nggak rendah hati, saya milih keluar. Saya pikir saya tanda kutip saudara ya, semua rayon saya pikir ya kenal saya
Saya pikir cabang ranting minimal tahu saya gitu. Saya pikir saya keluar pasti ada yang nampung gitu kan. Memang di keluar dari rayon itu saya ada langsung ditampung rayon yang cukup besar malah. Tetapi dari situlah hal-hal kehidupan saya dimulai. Jadi memang benar kata Pak David ya tadi, hikmat itu mau disalahin padahal nggak salah kayak Pak Min, diomelin padahal ya nggak salah, itu udah diem aja. Harusnya berhikmat. Sampai akhirnya saya mengalami hal-hal proses kehidupan yang cukup drastis ya membentuk saya. Jadi saya baru tahu kerasnya kehidupan, baru tahu yang namanya berjuang, baru tahu yang namanya mesti terbang, mesti ya akhirnya benar-benar saya terbang bolak-balik Israel juga gara-gara faktor itu. Saya mesti modal nekat, saudara, nggak bisa bahasa Inggris, mesti jadi tour leader, mesti jadi pembimbing rohani, jadi ketemu tentara Mesir, Israel, Jordan, itu modal nekat aja. Yes no itu icon, pokoknya nyampe aja gitu saudara ya. Saya Pak David aja sampai bingung tuh. Waduh, Anda tahu saya mau beli kaos kaki ini direkam nggak Pak? Direkam nggak nih? Ini paling lucu nih. Direkam ini. Saya kalau ingat di Tiberias mau beli kaos kaki itu bingung Pak David. Kaos kaki bahasa Inggrisnya apa ya? Saya bingung saya. Karena kaos kaki saya udah bau banget itu, tinggal satu-satunya. Malah masa ke toko Tiberias sudah apa ya? Apa saya mikir? Jadi saya ingat kaos t-shirt kan ya, kalau kaos t-shirt kan, kaki kan apa ya, put gitu ya. Jadi saya bilang kaos t-shirt put gitu, pokoknya saya tunjuk kaos sama kaki. Oh I see. Saya keluarin kaos kaki sekarang. Jadi t-shirt foot dong. Saya ketawa kakak. Habis itu saya malu banget. Saya pikir yang penting gue ngerti lah gitu. Nah, saya belajar banyak hal hidup, dimulai dari apa? Dari saya tidak bersabar, tidak berhikmat lah. Kurang berhikmat. Kalau saya waktu itu diam, saya menikmati apa ya, namanya proses. Saya percaya saya juga memang gini. Tidak ada satu kesalahan yang ya maksudnya nggak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Walaupun kita salah pun Tuhan bisa jadikan sesuatu rancangan yang indah. Itu sih sebenarnya. Kalau saya di sana terus, saya juga diem, tapi ya saya nggak punya pengalaman rohani, kehidupan rohani yang spektakuler juga gitu. Ya gitu-gitu aja gitu kan. Tapi kalau itu pun kesalahan menjadi pembelajaran buat kita. Lebih baik berhikmat, lebih baik diem diri, tanya Tuhan. Dan ya per hari ini ya saya pengen juga banyak diem aja lah Pak Amin. Saya nggak mau banyak ngomong deh, biar kayak Pak Amin aja. Kayak Pak David, kamu ngomong deh, saya diem aja deh. Haleluya. Itu aja, Tuhan berkati. Oke, Saudara, Pak. Silakan. Ini kesalahan-kesalahan dalam kebodohan ini juga beberapa saya sudah lakukan dalam hidup sih. Ya, jadi bukannya saya ngajar ini, kalau misalnya kalau saya tidak lakukan ya saya bilang saya nggak lakukan itu ya saya salah satu guru yang paling munafik dari seluruh dunia itu. Saya sudah mengalami beberapa lah ya. Yang mungkin saya tidak mau menceritakan secara rinci gitu. Jadi istilahnya, tapi hikmat Tuhan yang membuat saya sadar dan menuntun saya ke dalam sesuatu yang baik lagi, dan itu pun saya masih belajar sampai saat ini, saudara. Tuh. Tapi Khotbah 10 ini memang dahsyat, saudara, tajam sekali. Jadi kalau kita bisa lakukan ini aja, berubah kita punya hidup, saya rasa ya. Ya, gitu aja. Tapi jujur ya Pak Min ya, Pak David sama saya pelayanan bareng tuh ya Pak David ya. Semenjak tahun berapa Pak David? 2000 berapa tuh saya bareng sama Pak David. Ada di persekutuan, di mana aja. Satu hal pesannya Pak David, udah diem Pak Yus, diem, berhikmat. Nah, ada hal-hal kurang berhikmat, keceplosan, panjang deh, jadinya panjang deh. Nah, ini yang sering tukang ngerem saya tuh Pak David. Suka ngerem tuh Pak David, karena dia berhikmat. Gitu aja. Thank you Pak David. Oh iya, tukang rem saya itu Pak Freddy. Sama ketawa dulu. Ketawa dulu. Tukang rem saya. Nama kok Akian tuh, tukang rem saya. Kalau tukang gas saya itu kok Aan, tukang gas saya.
Tinggal kalau saya mau digas atau direm. Kalau mau digas deket koaan, pasti gas. Kalau saya dapat Pak Freddy, Pak Akian pasti direm tuh. Kan koaan kan tukang bengkel mobil suka ngegas mulu Pak. Oke. Jadi sesuai luar biasa. profesi Gu. Karena kalau kotor filternya kan gak enak larinya kan. Mesti ganti filter semua, kita gas terus. Ya. Oke, jadi thank you Kok Aan. Jadi gini, kita belajar dari Pak Yos, dari Pak David. Pengalamannya gini, waktu kita melakukan kebodohan, maka gini, kita akan dalam masuk ke lubang. Itu aja. Waktu kita tahan, nggak melakukan kebodohan, maka sebenarnya hidup kita akan naik. Jadi, ayo. Jadi ini kayak, ayo, jangan lakukan kebodohan. Kenapa waktu kita lakukan kebodohan, kita akan masuk ke lubang. Kita akan banyak ngalami penderitaan dalam hidup kita. Tapi kalau kita bisa kuat, Tuhan angkat kita. Tuhan angkat kita. Tuhan angkat kita. Tadi Pak Yos luar biasa itu ya kan. Karena kebodohan, jadi saya banyak makan garam ya kan. Makanya marah-marah terus. Makan garam. Kalau marah-marah dari zaman kita satu kantor Pak, ini saya kan Pak, tak masukin neraka ini gak masukin neraka. Iya, emang Pak Yos ini dulu ya, itu memang kan dia dari Jogja, itu memang masih itu ya keturunan ini dia. Keturunan siapa? Gajah Mada dia ya. Ronggolawe. Pokoknya dihajar semua orang, nggak ada ampun, kanan kiri dibabat semua. Haleluya. Tapi itulah kita belajar ya. Seiring usia kita juga harus jadi bijaksana, tambah sabar, dan saya percaya nggak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Ada nggak satu lagi penanya kalau ada? Kalau nggak ada saya akan tutup. Lause mau tanya nih. Silahkan. Ini kan terakhir kan dibilang kan kebodohan karena menolak Kristus. Itu kan yang paling bodoh tuh di antara semuanya. Ini masalahnya nih anak saya 2 nih, udah ABG. Dikasih tahu firman Tuhan nggak mau. Padahal dari kecil udah sekolah minggu. Saya juga gimana ya, repot juga sih kayaknya nih mau jelasin anak saya gimana caranya nih kasih taunya nih Lause. Itu aja pertanyaannya. Cilinda, waktu saya usia itu juga saya belum percaya Tuhan Yesus, saudara Cilinda. Tapi tiba-tiba umur 30-an saya ditarik sama Tuhan Yesus untuk mengenal dia. Gimana caranya? Ya, satu-satunya cara saya rasa nggak ada cara lain kecuali doa ya Pak ya. Kecuali doa ya. Itu saja, hanya dengan doa. Karena segala sesuatu itu bukan karena kita yang lakukan, tapi Bapa di surga yang nanti akan mendekatkan diri kepada anaknya gitu. Saya juga mungkin karena doa orang tua saya atau doa dari kerabat-kerabat saya yang membuat saya yang nakal, bisa jadi suka sekali sama firman Tuhan, itu saya juga bingung gitu. Itu mungkin karena doa-doa dari ibu saya atau ayah saya atau banyak-banyak orang yang sayang sama saya. Itu aja saya rasa, hanya dengan doa saya rasa. Pak Min, tolong tambahkan. Oh ya, baik Lause. Jadi menurut saya sih tugas orang tua aja. Tugas orang tua adalah tadi ngajak sekolah minggu waktu kecil. Kemudian terus ingatin bahwa kasih Tuhan itu selalu mengasihi kamu. Kasih Tuhan terus. Nah, masalah anak itu nanti kapan dia ketemu Tuhan, itu tunggu waktunya Tuhan. Karena di satu titik dia akan mengalami yang namanya dipanggil Tuhan, dijamah Tuhan, menyadari bahwa Tuhan itu ada, ya. Jangankan anaknya Linda gitu, sekelas ilmuwan, fisikawan,
yang duduk di kursi roda siapa? John Hopkins ya. Sekelas dia aja nggak percaya Tuhan. Tapi pada akhirnya waktu dia menyelidiki semuanya buntu, dia mulai ngomong gini, semuanya asalnya dari mana ya? Nah, waktu dia ngomong semuanya berasal dari mana, maka John Hopkins langsung menyimpulkan berarti ada Tuhan yang menciptakan semuanya. Wah, luar biasa. Jadi John Hopkins itu sebelum dia meninggal, dia percaya Tuhan. Tuhan itu menciptakan alam semesta. Tanpa Tuhan, nggak ada alam semesta. Jadi itu tinggal nunggu waktunya Tuhan aja, Lin, ya. Sabar terus. Jangan kesusu, jangan buru-buru. Nunggu waktunya Tuhan. Boleh nambahin, ingatkan terus kasih Tuhan. Oh, silakan Pak Yos. Si Linda, yang Pak David bilang memang kuncinya pertama memang doa. Ada lain. Hanya oleh kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, waktunya Tuhan pasti terjadi. Anak-anak Cilinda akan berbalik pada Tuhan. Betul, seperti kata Pak Min. Tetapi ingatkan, bahasa ingatkan itu selalu perkatakan Tuhan Yesus. Perkatakan kebenaran, perkatakan ya firman-firman yang diingat. Nah, ya sambil nggak mesti tegang ya, sambil makan, sambil di mobil, sambil bercanda, sambil jalan, itu diingetin tentang Tuhan. Kalau anak sekarang dibawa kaku, mental dia. Mama kuno gitu kan, mama inilah terlalu kolot gitu. Nah, itu akan kuno, akan kolot, mental dia. Tetapi sambil sedikit banyak masukin. Saya sama anak saya kalau udah mau tidur, terus kalau lagi pas di mobil, itu seringkali diingetin aja. Diingetin betul kata Pak. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Nah, tetapi ada satu hal saya pelajari, orang-orang Israel, tradisi orang Israel, kaum bapaknya itu berkata begini, nggak ada anak-anak itu dikasih pilihan. Kamu mau Sunday school atau enggak? Nggak ada. Nggak ada dikasih pilihan. Tapi yang adalah kamu harus Sunday school. Kamu harus ke sinagoga. Nggak ada dikasih pilihan. Kamu pergi nggak ke sinagoga? Sinagoga itu tempat mereka ibadah. Nggak ada. Harus. Anak itu harus ikut orang tuanya. Berarti orang tuanya punya peranan sangat penting. Cik Linda, selama dia masih 17 tahun ke bawah misalkan ya Cik Linda ya, sama dia masih belum mandiri gitu, maksud saya belum mandiri, masih ikut ke kita, ikut orang tua, harus ikut orang tua. Cilinda anak-anaknya usia berapa tahun? Berapa tahun misalkan? Ada di atas 17? 18 sama 19. Wah, udah dewasa sebetulnya. Nah, tetapi nggak ada kata telat lah. Selain didoakan, diingatkan Tuhan saja. Itu aja sih, Cik. Tapi orang tua tetap punya peranan. Sama dia tinggal sama Cik Linda, sama dia masih ikut Cik Linda sebagai orang tuanya, ya memang mesti berhak diarahkan. Mengarahkan itu penting. Itu aja ya, Cik. Tuhan berkati. Oke. Haleluya. Jangan lelah. Ya, mengajari anak kita terus. Haleluya. Cilinda. Cilinda. Aku kasih contoh aja. Aku itu tuh terima Tuhan di usia 43 tahun. Sama istri, sama keluarga. Masih segala sesuatu ada waktunya, Cilinda ya. Pokoknya doain aja, oke? Ya, rajin-rajin masuk ke gereja. Oke. Itu udah bagus sekali. Ya, oke? Segala sesuatu ada waktunya. Ya. Amin. Ya. Haleluya. Ayo, kita terima kasih, kawan. Ya. Haleluya. Kita akhiri ya, rekan-rekan ya. Thank you. Ya, ayo, thank you. God bless. Ya. Yuk, kita naikkan pujian ini. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa,
ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita katakan bersama, Bapa sentuh, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita sembah Tuhan. Shiralaya rala warala warala warala, sentuh hati kami, jamah hidup kami, ubah hati kami Tuhan. Shiralaya rala warala warala, kasih-Mu sanggup mengubah kami. Haleluya, kami rindu. Bapak, terima kasih malam hari ini kami boleh belajar tentang kebodohan. Dan biarlah kami tidak hidup dalam kebodohan. Tuhan, sentuh hati kami, ubah hidup kami. Biar kami memiliki hati yang lembut, hati yang mudah diajar, hati yang sensitif terhadap suara Tuhan. Sehingga Tuhan, Engkau menuntun hidup kami. Engkau mengangkat hidup kami. Engkau menghindarkan hidup kami dari kerugian, dari mara bahaya, dari kecelakaan. Biar kami terus dengar-dengaran akan suara-Mu. Pengertian yang daripadamu, hikmat yang daripadamu, memahkotai hidup kami, memimpin hidup kami, hari lepas hari, tahun lepas tahun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami secara khusus berdoa untuk Linda, Tuhan terus kuatkan hatinya, Tuhan pakai untuk terus mengajar anak-anaknya, memberitahu anak-anaknya, untuk hidup takut akan Tuhan. Tuhan jamah Jeremy, Tuhan jamah Kesia, jamah anak-anaknya, jamah lembutkan hatinya, terangi, kami rebut jiwanya dalam nama Yesus. Segala pengaruh-pengaruh yang menarik dunia dengan segala daya tariknya, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami serahkan seluruh, khususnya anak-anak saudara kami Linda ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami memberkati hamba-Mu, Pastor David Chang yang telah mengajar kami. Tuhan, anugerah-Mu, Engkau limpahkan atas hamba-Mu ini berlimpah-limpah. Tuhan berkati dengan kekuatan dan kesehatan, terus tambah-tambahkan hikmat. Bukakan segala sesuatu yang tersembunyi dalam firman-Mu. Untuk hamba-Mu, Tuhan, Pak David Chang boleh menjadi berkat bagi banyak orang.
Melalui hidupnya banyak orang dibangun, banyak orang mengenal Tuhan, banyak orang diselamatkan masuk ke surga. Terima kasih, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan khususnya untuk setiap kami, semua kami yang ada di kelas ini malam hari ini, Tuhan curahkan berkat-Mu atas setiap kami. Berlimpah-limpah, mengalir, berkati setiap kami, berkati setiap kami. Ora pasyarala parala parala parala. Biar kami hidup dalam terang firman-Mu, kami hidup dalam hikmat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami mau akhiri kelas kami malam hari ini, mari Tuhan, Engkau curahkan berkat-Mu atas setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ora pasyarala parala 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 parala. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita katakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau Allah yang maha kuasa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan semua, angkat kedua tanganmu hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita malam hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan daripada Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya. Thank you, Pak David.